Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini asas daripada agama Islam, mengesahkan Sang Pencipta Allah. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, dan juga aplikasikan dengan anggota tubuhmu. Kalau tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa, pembeli segala kebutuhan atau rezeki, dan pemusnah kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Ini asas semua dakwah para nabi-nabi. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang hakikatnya. Dan kita masuk sekarang kepada keistimewaan orang yang bertauhid, orang yang mengisahkan Allah, dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Penulis mengangkat dalil pertama surah Al-An'am. Kita mulai di halaman 8 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman itu atau iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya akan rincikan ayat ini. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Iman artinya tauhid. Mengimani Allah satu, maka dia hanya tunduk, patuh, ya, takut, cinta kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan dikerjakan dan dia tidak butuh yang lainnya. Apapun yang sesuai dengan hukum Allah dipatuhi, apa yang tidak sesuai ditinggalkan. Walaupun dia harus dijauhi oleh seluruh manusia. Maka itu namanya tauhid, keimanan kepada Allah. Dan syirik adalah mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Seperti orang-orang musyrik Mekah. Mereka menyembah Allah, yakin Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua yakin ada Tuhan namanya Allah. Tapi mereka masih mempartnerkan Allah dengan patung. Patung itu didatangkan kemudian mereka partnerkan. Mereka juga minta sama patung, minta juga sama Allah. Maka ini syirik namanya, menyekutukan Allah. Seperti banyak di Indonesia orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu selesai salam, dia pergi kuburan sebelah masjidnya minta-minta sama kuburannya. Mana komitmen tadi yang dia ucapkan? Di rumahnya penuh dengan buhul dan isim-isim. Penuh dengan surat-surat, kertas, keris, benda-benda yang diberikan oleh orang-orang yang dungu dan bodoh, jauh dari agama. Yang biasa di Indonesia dikatakan dengan orang pintar. Maka ini merusak dirinya sendiri, merusak tauhid, dia syirik kepada Allah. Tidak dibolehkan. Dan sudah pernah saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, di kamar tidurnya lah Rasulullah SAW dikubur. Dan ini ranjang Aisyah, di sebelahnya adalah kuburan Nabi SAW. Tidak pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan Rasulullah tadi malam datang temui saya, atau silahkan taruh air kalian di kuburan Nabi akan berkah, atau ambillah tanahnya, atau apa saja. Tidak pernah ada satu pun riwayat masalah itu. Dan kalau Rasulullah SAW saja tidak begini, dan tidak pernah ada satu pun riwayat sahabat datang mengusap-ngusap batu nisannya Nabi misalnya, atau meminta-minta pada Nabi di kuburan. Kalau Nabi saja nggak dikerjakan, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kalau hanya sekedar guru mengaji kita atau kiai? Kalau Rasulullah SAW saja tidak, bagaimana dengan yang lainnya? Ini syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibolehkan sama sekali. Ada juga fenomena syirik, mungkin akan ada babnya sendiri. Orang-orang yang kadang-kadang mempartnerkan Allah tapi dia tidak sadar. Seperti pernah kasus di Makassar waktu itu, saya diingatkan atau disampaikan oleh seorang pengusaha kayu yang sering bawa kayu-kayu dari Kalimantan. Dia bilang, Ustaz, di pelabuhan di sini di kota Makassar, seringkali kalau ada pengusaha baru mau luncurkan kapal barunya, maka dia sembelih kambing. Kambingnya bukan dibagiin ke anak yatim, makanin orang susah, bukan, disembelih dilempar di laut. Untuk apa, saya tanya? Supaya kapalnya tidak diganggu oleh penjaga laut. Ini syirik ini. Gimana caranya? Lautan, langit, air, udara, batu, segala macam ciptaannya Allah. Tidak pernah ada seperti ini. Yang menjaga lautan malaikat, yang menjaga langit malaikat, yang mengutus, yang mengerjakan semua pekerjaan ini, mengatur kadar air, kadar udara, malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan-syaitan yang coba menyesatkan manusia dari pemahaman seperti itu.
Ini bahaya sekali. Saya juga kemarin lewat di Jakarta, saya baru tahu kalau orang punya keyakinan, sebagian orang, semoga dikasih hidayah, itu setiap lewat terowongan pasti mereka bunyiin klakson. Saya sempat pulang dari Bintaro waktu itu pengajian malam, mobil saya lagi masuk bengkel, saya diantar waktu itu sama panitia. Pas lewat terowongan lagi macet total, tiba-tiba klakson rame bunyi. Saya bilang, tidak sengaja, saya cuma bilang, orang-orang ini kenapa nggak sabar ya? Toh di depan kelihatan memang macet panjang sekali, nggak mungkin klakson ini tidak berpengaruh ke sana. Ternyata yang bawa mobil bilang, Ustadz nggak tahu. Saya bilang kenapa? Ini syirik ya Ustadz? Apa syirik ini? Apa masalahnya? Dia bilang orang-orang ini klakson bukan karena macet, tapi karena berkeyakinan kalau lewat terowongan harus bunyiin klakson supaya penjaga terowongan tidak ganggu mobilnya. Hah? Sedangkal itu apa keyakinannya? Ini semua syirik ini. Ya. Tidak dibolehkan sama sekali. Makanya Allah bilang, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman atau syirik. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan. Makna keamanan Bapak Ibu sekalian, hidupnya tenang. Makin murni tauhid kita, makin kita mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, tunduk hanya pada hukumnya, ya, patuh pada perintahnya, maka makin tenang hidup itu. Orang makin bertauhid, hidupnya makin tenang. Karena dia tidak akan bergantung kecuali kepada Allah. Apapun di hadapan dia, semua makhluknya Allah. Dia sakit, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan penyakitnya Allah. Yang ciptakan kesembuhannya Allah. Dia sehat, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan kesehatannya Allah. Yang bisa mempertahankan kesehatan Allah. Harimau yang bos depan matanya, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan harimau juga itu Allah. Dan apapun yang sedang dihadapi, baik atau buruk, semuanya adalah makhluknya Allah. Bertauhid mendatangkan keamanan jiwa, tentram. Dia tidak perlu takut kepada semua itu. Banyak sekali di antara ulama salaf dulu mereka mengadakan perjalanan, mau lewat hutan, mau lewat kuburan, mau seberangi lautan, tidak ada takutnya sama sekali. Hanya kepada Allah SWT. Ada masalah tinggal angkat tangan ke langit, nggak pakai perantara, Allah terima. Sampai saking manjanya tanda kutip para sahabat kepada Allah, dan ini yang dianjurkan. Kalau sendal mereka putus, mereka mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Jadi saking dekatnya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Saya kadang-kadang sampaikan ke beberapa jemaah saya di pengajian, dan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, cobalah bermanja kepada Allah. Dan ini makna tauhid. Allah mau itu, kita bermanja, kita merengek, kita selalu minta, tamak dengan rahmatnya. Allah mau itu. Aneh kalau kita tidak mau. Bagaimana kalau atasan kita membuka peluang itu? Setiap kamu ada masalah tinggal ketuk ruangan saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Saya yakin pegawai itu akan selalu di depan kantor atasannya. Allah pencipta mengatakan itu. Bahkan orang yang tidak bermanja sama Allah, Allah marah dengannya. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak bermanja, maka Allah murka padanya. Kita harusnya seperti itu. Jadi kita harus bermanja, harus kita minta. Begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in. Bukan mustahil Bapak Ibu sekalian kalau mau keluar ke mall, minta kepada Allah dia mudahkan parkiran, doa. Mungkin minta kepada Allah agar baju yang kita mau beli, ya Allah mudahin supaya saya dapat warna dan ukuran yang saya inginkan. Kita mau makan ke restoran, berdoa kepada Allah, minta agar mendapatkan tempat duduk yang kita inginkan, mendapatkan makanan yang kita inginkan, dan segala sesuatunya dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Maka kita akan selalu merasa aman karena kita merasa diawasi dan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Itu makna daripada mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya tidak salah lagi caranya. Begitu saja, berdoa, memohon kepada Allah. Yakin dengan janjinya, tinggalkan ancamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba juga utusannya,
Kemudian dia juga mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya atau utusan Allah, dan kalimatnya, kalimat Allah disampaikannya kepada Maryam. Maksudnya Jibril alaihissalam turun membawa wahyu Allah untuk meniupkan ruh pada rahim Maryam. Serta bersyahadat pula bahwa surga itu ada, dia bersaksi surga itu ada, dan neraka pun benar ada, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Artinya orang yang bertauhid, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari Muslim yang lain meriwayatkan, atau Bukhari Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah pasti mengharamkan neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajahnya Allah semata. Maksudnya ikhlas, yakin dengan kalimat itu. Tidak ada lagi ketergantungan kecuali kepada Allah, tidak ada lagi tunduk, tidak ada lagi patuh, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi takut, kecuali hanya kepada Allah. Hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Hibban, Hakim, dan mereka menyatakan hadisnya sahih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradin as-sab'a والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, maksudnya selain Allah, dan ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Jadi jangan anggap remeh kalimat ini. Kalimat yang sangat luar biasa, tapi diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diaplikasikan dengan anggota tubuh. Setiap mau memulai aktivitas bismillah, setiap selesai alhamdulillah, berjanji insyaallah, kagum masya Allah, selalu mengucapkan itu. Allah dilibatkan dalam setiap aktivitasnya. Kemudian dia yakini dengan hatinya tentang itu, lalu aplikasikan anggota tubuh. Apa yang Allah halalkan dia nikmati, yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia jauhi. Selesai urusannya. Dan sudah pernah kita jelaskan, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasuciannya larang kepada kita, pasti baik buat kita, dan juga itemnya yang dilarang itu sedikit, pasti baik buat kita, apa saja, gitu kan? Begitu pula pada saat Allah memerintahkan sesuatu pasti baik buat kita, pasti baik buat kita dalam seluruh lini kehidupan kita, bahkan gerakan sholat atau yang lain-lainnya semua baik buat kesehatan, buat kehidupan sosial, dan buat segala macam yang kita lalui, gitu. Allah tidak haramkan sesuatu teman-teman kecuali Allah tahu sebagai pencipta ini buruk buat kita. Pengharaman babi misalnya, itu memang buruk buat kita, makanya Allah haramkan. Dan Allah ciptakan untuk membedakan atau menjelaskan kepada kita ini yang haram. Karena manusia itu rewel. Sekarang misal Allah haramkan babi, babi nggak boleh ya, jangan makan. Misal turun dalam Al-Quran, tapi Allah nggak ciptakan babi. Kira-kira manusia nggak bertanya nanti, ya Allah babi engkau haramkan tapi saya nggak tahu mukanya. Hah? Ini loh babi, begini kulitnya, ini jenisnya, ini suaranya, jangan dimakan ya, haram. Allah Maha Suci, Allah ciptakan yang baik dan buruk, tapi Allah selalu baik. Allah ciptakan jujur dan dusta, tapi Allah selalu jujur. Terbukti Allah larang dusta dan diberikan ancaman. Dermawan dan pelit, Allah selalu dermawan. Nah, pelit tidak, makanya pelit dilarang misalnya, gitu kan? Baik dan buruk dan seterusnya begitu, ya. Orang yang baik dan orang yang zalim beda. Allah selalu baik, zalim tidak ada sama sekali. Mengambil hak orang lain dan seterusnya.